Selamat datang di The Debate bersama Raka Pradita Channel. Hari ini kita akan membahas sebuah dilema yang sebetulnya selalu hangat setiap 2 tahun sekali, ya. Tapi kali ini bumbunya sedikit berbeda. Kehadiran pelatih baru John Hartman di kursi kepelatihan Tim Nasional Indonesia. Betul sekali. Jadi pertanyaan besar yang muncul dari semua ini sebenarnya sederhana, tapi jawabannya rumit. Buat timnas era baru di bawah John Hartman ini, Piala AFF 2026 ini mau kita anggap apa? Sebuah ajang wajib menang untuk, katakanlah, membuktikan diri, atau sekedar pemanasan dan laboratorium taktik untuk target yang jauh lebih besar, yaitu kualifikasi Piala Asia 2027. Dan, disinilah kita punya pandangan yang berbeda. Bagi saya argumennya cukup jelas. Piala AFF adalah turnamen prioritas. Ini adalah ujian krusial pertama yang harus dihadapi dengan keseriusan penuh. Targetnya harus gelar. Kita nggak bisa lagi memandangnya sebelah mata. Sementara saya justru melihatnya dari kacamata yang berbeda. Buat saya, membebani pelatih baru dengan target juara di turnamen pertamanya itu, bisa jadi resep bencana. Justru Piala AFF ini harus menjadi laboratoriumnya dia. Sebuah panggung progresif untuk membangun fondasi, tanpa tekanan harus bawa pulang piala. Oke, sebuah panggung perdebatan yang menarik. Saya akan mulai dengan argumen saya ya. Mengatakan Piala AFF tidak penting itu, menurut saya sebuah penyangkalan terhadap realitas sepak bola Asia Tenggara. Coba deh kita lihat rival-rival utama kita. Thailand, Vietnam, mereka tidak pernah datang ke turnamen ini dengan tim lapis kedua. Mereka selalu menurunkan kekuatan terbaiknya. Kenapa? Karena mereka paham menjuarai AFF adalah cara untuk menegaskan siapa raja di kawasan ini. Ini bukan sekedar piala, ini soal harga diri, soal mentalitas. Datanya pun berbicara kan, dari segi share and rating, turnamen ini tuh yang terbesar kedua setelah Piala Dunia bagi negara-negara ASEAN. Gengsinya luar biasa. Mengabaikannya sama saja dengan, kita bilang kita tidak peduli dengan sentimen puluhan juta supporter. Lebih dari itu, ini adalah kesempatan emas membangun chemistry tim, terutama untuk pemain-pemain dari liga domestik kita. Untuk merasakan tekanan turnamen sesungguhnya sebelum melompat ke level yang lebih tinggi. Mental juara itu kan tidak datang tiba-tiba. Ia harus ditempa. Ditempa lewat kemenangan di turnamen bertekanan tinggi seperti ini. Saya mengerti soal gengsi dan harga diri itu. Tapi saya datang dari sudut pandang yang mungkin lebih pragmatis dan berorientasi jangka panjang. Fokus utama kita seharusnya adalah progres yang terukur. Bukan sekedar trofi regional sesaat yang mungkin bisa membutakan kita dari gambaran yang lebih besar. Penilaian sesungguhnya terhadap kinerja John Hartman itu baru bisa kita lakukan secara adil nanti di kualifikasi Piala Asia 2027, bukan di sini. Lihat saja sikap Hartman sendiri waktu konferensi pers perdananya. Ia sangat hati-hati kan? Ia menekankan fase mendengar, mengerti, baru bertindak. Tidak ada sesumbar atau janji muluk soal trofi AFF. Ini menunjukkan bahwa dia sendiri memandang ini sebagai sebuah proses. Dan mari kita realistis deh, Piala AFF ini berlangsung di luar kalender resmi FIFA. Ini fakta yang krusial. Artinya para pemain kunci kita yang berkarir di Eropa kemungkinan besar tidak akan dilepas oleh klub mereka. Jadi, alih-alih meratapi skuad yang tidak lengkap, kenapa tidak kita lihat ini sebagai peluang emas? Ini panggung yang ideal untuk eksperimen, untuk memberikan jam terbang internasional kepada talenta dari Super League, menguji kedalaman skuad, dan membiarkan Hartman meramu fondasi timnya tanpa beban ekspektasi yang tidak realistis. Saya paham kemana arah pikiran Anda, tapi disitulah menurut saya letak kekeliruannya. Menganggap Piala AFF hanya ajang uji coba berarti kita meremehkan kekuatan emosional dari turnamen ini. Kita tidak bisa memisahkan sepak bola dari suporternya. Ingat final 2010, atmosfernya, gairahnya, itu adalah momen kultural. Meremehkan turnamen ini berarti meremehkan ekspektasi publik yang begitu besar. Dan momentum itu nyata. Kemenangan di AFF akan menyuntikkan kepercayaan diri yang luar biasa ke seluruh ekosistem, dari pemain, pelatih, sampai federasi. Bahkan ada dampak yang lebih konkret. Kemenangan di AFF itu punya dampak finansial langsung. Data dari Nielsen Sport beberapa tahun lalu menunjukkan brand exposure untuk sponsor timnas juara AFF itu bisa meningkat sampai 40% di kuartal berikutnya. Ini bukan sekedar trofi,
Ini katalis industri. Kita tidak bisa membangun tim hebat dalam ruang hampa. Kita butuh dukungan. Dan kemenangan adalah cara tercepat untuk mendapatkannya. Itu argumen yang menarik, terutama soal sisi komersialnya. Tapi apa Anda tidak merasa bahwa ekspektasi publik itu sendiri sudah berevolusi? Saya kira setelah perjalanan timnas di kualifikasi Piala Dunia kemarin, ada pemahaman yang lebih dalam di kalangan supporter. Mereka lebih sabar, lebih bisa menerima proses. Para supporter yang bertahan saat ini adalah, the real fans gitu. Mereka yang mendukung timnas saat kalah telak sekalipun, bukan cuma penikmat kemenangan sesaat. Memaksakan target juara dengan tim yang baru dibentuk di bawah pelatih yang juga baru beradaptasi, itu pertaruhan yang sangat berisiko. Coba kita lihat rekam jejak Herdman dengan timnas Kanada. Di awal masa jabatannya, ia tidak langsung menargetkan juara Gold Cup. Ia menggunakan turnamen regional itu untuk mengidentifikasi apa yang ia sebut cultural architects, pemain-pemain yang bisa jadi pilar untuk membangun fondasi mentalitas. Prioritasnya proses dan fondasi, bukan piala instan. Bukankah itu pendekatan yang lebih cerdas dan berkelanjutan? Saya setuju proses itu penting. Tapi pertanyaannya, apakah mentalitas juara bisa dibangun dengan terus-menerus bilang, ini hanya proses, tidak apa-apa kalau tidak menang? Saya rasa tidak. Budaya kemenangan itu dibangun dengan kemenangan. Menjuarai Piala AFF akan menjadi validasi terbesar bagi metode Herdman di mata pemain dan publik. Itu akan memberinya modal kepercayaan yang tak ternilai untuk proyek jangka panjangnya. Kalau kita memulai era baru ini dengan target yang rendah, dengan bilang, oh ini hanya laboratorium, mentalitas seperti apa yang kita tanamkan sejak awal? Mentalitas cukup partisipasi, wah itu berbahaya. Kita harus menanamkan DNA juara sejak hari pertama. Saya tidak bilang targetnya rendah, tapi targetnya berbeda. Targetnya adalah menemukan kerangka tim terbaik, menguji sistem permainan, dan memberi pengalaman pada lapisan kedua skuad kita. Itu target yang sangat tinggi dan sulit loh. Dan ada sisi lain dari pertarungan Anda. Bagaimana kalau kita pasang target juara lalu kita gagal? Secara spektakuler, mungkin bahkan tidak lolos dari fase grup. Tekanan publik akan langsung meruntuhkan semua fondasi yang coba dibangun Herdman. Proyeknya bisa goyah bahkan sebelum benar-benar dimulai. Bukankah lebih bijaksana untuk mengelola ekspektasi, mengatakan bahwa ini adalah bagian dari persiapan, sehingga apapun hasilnya, baik atau buruk, bisa kita bingkai sebagai sebuah pembelajaran. Itu cara melindungi proyek jangka panjang dari volatilitas hasil jangka pendek. Ini kan perdebatan klasik ya, momentum jangka pendek versus fondasi jangka panjang. Saya jadi penasaran nih, para pendengar di Raka Pradita Channel lebih condong kemana? Apakah kita harus merebut trofi sekarang untuk membakar semangat, atau bersabar membangun rumah yang kokoh bata demi bata meski butuh waktu lebih lama? Coba deh tuliskan pandangan kalian di kolom komentar. Ini topik yang sangat menarik untuk didiskusikan. Tapi kembali ke poin saya, menurut saya resiko kegagalan itu selalu ada di turnamen manapun. Menghindarinya dengan menurunkan target bukanlah solusi. Solusinya adalah mempersiapkan tim sebaik mungkin untuk menang. Skuad terbaik kita yang mencakup pemain dari Eropa hampir pasti tidak akan lengkap. Masalahnya bukan hanya karena ini di luar kalender FIFA. Bagi klub Eropa, periode Desember-Januari itu neraka. Liga Inggris masuk periode Boxing Day, liga lain baru kembali dari libur musim dingin. Melepas pemain kunci di saat seperti itu hampir mustahil bagi mereka. Jadi, kita akan bermain dengan skuad yang didominasi pemain domestik. Melihat ini sebagai halangan adalah pandangan yang pesimistis. Saya justru melihatnya sebagai kesempatan unik yang harus kita manfaatkan secara maksimal. Kapan lagi pemain-pemain terbaik dari Super League bisa punya panggung sebesar ini untuk unjuk gigi di level internasional? Ini adalah investasi jangka panjang untuk kedalaman skuad kita yang sesungguhnya. Nah justru karena mayoritas pemain berasal dari liga domestik, turnamen ini menjadi semakin krusial. Ini panggung pembuktian bagi mereka bahwa kualitas Super League mampu bersaing dan menjadi juara di level Asia Tenggara. Ini pertaruhan gengsi liga kita juga. PSSI pun saya yakin akan berusaha sekuat tenaga untuk melobi klub agar melepas beberapa pemain kunci yang berkarir di luar negeri. Mungkin yang bermain di Liga Asia yang musimnya sudah selesai kan? Fokusnya harus tetap tampil semaksimal mungkin dengan tim terbaik yang bisa dikumpulkan. Menurunkan standar hanya karena beberapa pemain absen akan mengirimkan sinyal yang salah. Seolah-olah kita menyerah bahkan sebelum berperang. Itu akan menciptakan mentalitas yang keliru. Saya harus membantahnya. Ini sama sekali bukan soal menurunkan standar atau menyerah. Ini soal strategi yang cerdas dan terstruktur.
John Herdman bisa menggunakan dua panggung berbeda untuk tujuan strategis. FIFA Match Series yang ada di kalender resmi itu dia gunakan untuk memanggil skuad terbaiknya, memadukan pemain diaspora dari Eropa dengan pilar domestik, itu tim utamanya. Sementara Piala AFF yang notabene turnamen panjang menjadi panggung utama bagi pemain domestik dan pemain muda potensial untuk diuji dalam atmosfer kompetitif. Ini bukan menciptakan tim A dan tim B, tapi menciptakan sebuah sistem berlapis. Setelah itu, Herdman bisa mengambil pemain-pemain terbaik yang bersinar di AFF untuk dipromosikan ke tim utama. Ini pendekatan yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Bukan sekedar mengejar trofi regional secara impulsif. Ini tentang membangun sebuah mesin timnas yang solid, bukan sekedar memoles mobil untuk satu kali pameran. Saya kurang setuju dengan pemisahan seperti itu. Sepak bola timnas itu tentang kesatuan, tentang membangun pemahaman antar pemain terbaik yang kita miliki. Tidak peduli dari mana mereka berasal. Memisahkan mereka dalam dua proyek berbeda justru berisiko merusak kekompakan. Turnamen seperti AFF adalah tempat terbaik untuk menyatukan mereka semua dalam satu kamp latihan yang panjang dan intens. Kesempatan seperti ini jarang sekali didapat. Pemain dari Eropa bisa beradaptasi dengan rekan-rekan dari liga domestik, dan sebaliknya, mereka makan bersama, latihan bersama, berjuang bersama selama sebulan penuh. Itulah cara sejati membangun sebuah tim. Kalau kita hanya mengandalkan FIFA Matchday yang cuma beberapa hari, kekompakan itu akan sulit terbentuk secara mendalam. Jadi sekali lagi, AFF adalah platform yang tak tergantikan. Bukan hanya untuk hasil, tapi juga untuk proses pembentukan tim yang utuh. Tapi, bukankah itu asumsi yang idealis? Realitasnya, dengan jadwal klub yang begitu padat, bahkan jika pemain Eropa bisa bergabung, mereka mungkin baru datang di tengah turnamen, dalam kondisi lelah, butuh waktu adaptasi. Itu justru bisa mengganggu ritme tim yang sudah terbentuk. Pendekatan berlapis yang saya usulkan justru lebih menghargai konteks dan realitas. Ini memungkinkan Herdman untuk fokus penuh pada sekelompok pemain di AFF, memberi mereka kepercayaan, dan membangun sistem permainan yang jelas. Ini akan membuat penilaian terhadap pemain-pemain ini menjadi lebih adil dan komprehensif. Ini adalah strategi manajemen sumber daya manusia yang cerdas dalam lingkup sepak bola. Akhirnya ya, saya tetap pada pendirian saya. Piala AFF adalah barometer penting dan ujian krusial. Mengingat sejarah turnamen ini, antusiasme publik yang selalu meluap-luap dan keseriusan rival-rival regional kita, turnamen ini harus dianggap sebagai target utama. Tujuannya adalah menanamkan mentalitas juara sejak detik pertama era kepelatihan John Herdman dan memberikan kebahagiaan yang sudah begitu lama dinantikan oleh para pendukung setia timnas Indonesia. Kesempatan ini terlalu berharga untuk sekedar dijadikan ajang coba-coba. Dan saya, meskipun sepenuhnya setuju turnamen ini sangat penting, melihatnya lebih sebagai sebuah fondasi, bukan puncak pencapaian. Kesuksesan sejati bagi era Herdman adalah progres yang terukur menuju panggung yang lebih tinggi, yaitu konsisten lolos dan mampu bersaing di Piala Asia. Menggunakan Piala AFF untuk menguji pemain, menyempurnakan taktik, dan membangun kohesi tim secara bertahap, tanpa beban absolut harus juara, adalah strategi yang menurut saya jauh lebih bijaksana, lebih aman, dan lebih berkelanjutan untuk masa depan sepak bola kita. Ini adalah investasi untuk panen di masa depan, bukan memetik buah yang belum matang. Kedua perspektif ini menunjukkan betapa kompleksnya menyusun cetak biru untuk sebuah tim nasional. Selalu ada tarikan antara tuntutan jangka pendek dari supporter dan kebutuhan visi jangka panjang dari sebuah proyek kepelatihan. Keduanya punya argumen yang sangat kuat, dan materi yang kita bahas hari ini tentu masih menyimpan banyak detail lain yang menarik untuk dieksplorasi lebih jauh. Tepat sekali. Pada akhirnya, pilihan strategi yang akan diambil oleh John Herdman dan PSSI akan menentukan arah perjalanan tim nasional kita di bawah komando baru. Apakah mereka akan memilih jalan pintas yang berisiko atau jalan panjang yang lebih terstruktur? Ya, waktu yang akan menjawabnya. Sebuah diskusi yang sangat menarik. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan berikan pandangan Anda di kolom komentar Raka Pradita Channel. Kami ingin tahu Anda berada di sisi mana dalam perdebatan ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.